Hamidum Majid amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Terakhir kita membahas mengenai asyirkul akbar wa anwa'uhu. Dalam bahasa kita, asyirkul akbar itu maknanya adalah syirik besar dan macam-macamnya. Kalau di kitab itu ada di bagian 15, halamannya halaman yang ke-81. Tapi nomor 1, 2, dan 3 sudah dibahas. Nomor 1 misalkan asyirku fid du'a, syirik dalam permohonan di dalam berdoa, meminta kepada selain dari Allah. Apakah itu isti'adzah, apakah itu istighatsah, dan doa, dan lain sebagainya. Yang kedua juga sudah dibahas asyirku fi sifatillah, syirik dalam sifatnya Allah. Jadi Allah punya sifat-sifat yang tidak bisa disamakan dengan sifatnya manusia. Kitab ini menulis kal i'tiqadi bi annal anbiya awil auliya ya'lamunal ghaiba. Seperti orang yang berkeyakinan bahwa para nabi dan para wali itu tahu yang gaib. Padahal yang gaib itu pengetahuannya hanya pada Allah saja, bukan pada nabi, bukan pada wali, apalagi manusia biasa. Yang ketiga adalah asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Maksudnya bagaimana? Orang Islam itu mencintai Allah, mencintai Rasulullah mutlak. Maka Nabi pernah dawuh begini, la'u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Besok bendera saya ini mau saya berikan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, sahabat disebut begitu. Tapi Nabi enggak menyebut nama, cuma disebut orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga cinta sama orang itu. Oh, kalau begitu di dalam tauhid mencintai Allah itu bagian yang utama. Jawabannya iya. Lalu gimana kalau ada asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta? Mencintai benda, mencintai barang, mencintai orang, melebihi cintanya kepada Allah. Ngukurnya bagaimana? Sesuatu yang tidak boleh menurut Allah, tapi karena sangat cintanya, lalu dilakukan. Nah, begitu. Sudah dibahas. Tidak usah diulangi lagi. Sekarang yang keempat, asyirku fit ta'ati. Syirik dalam ketaatan. Nah ini. Mungkin pada umumnya di masyarakat itu enggak populer, tapi di pelajaran tauhid ada. Maksudnya apa? Asyirku fit ta'ati itu syirik dalam ketaatan itu. Ya. Kalau orang Islam itu diperintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulullah mutlak. Ada dalilnya itu, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Semoga saya tidak salah, mungkin surat An-Nisa 59 mungkin masih ya. Orang yang Islam itu diperintah untuk itu. Mentaati Allah, mentaati Rasulullah, dan mentaati ulil amri. Oke, 59. An-Nisa ya. Hai orang beriman, ya.
Bukan. Diambil di Quran, di Quran. Nah, ini Pak. Terus? Ya, sebentar Mas. Berarti kita diperintahkan untuk mentaati 3 komponen tadi. Orang yang beriman tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tapi ini tidak dalam satu rangkaian. Apa maksudnya? Ulil amri ini enggak masuk dalam rangkaian mentaati Allah dan taat Rasul. Maksudnya apa? Kalau mentaati Allah dan mentaati Rasul ini mustaqillah, berdiri sendiri. Makanya di situ pakai ada 2 kalimat atiu. Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Dibaleni lagi 2 kali kalimat atiu. Tapi untuk ulil amri enggak ada kalimat atiu. Yang ada apa? Wa ulil amri. Pakai wa. Apa maksudnya? Lah ini tadi yang saya katakan, mustaqillah, berdiri sendiri, enggak terpengaruh siapa-siapa, Allah dan Rasul. Ulil amri tabi'ah. Maksudnya mengikuti. Artinya jika ulil amri mentaati Allah dan mentaati siapa Pak? Rasul. Maka kita boleh mentaati siapa? Ulil amri. Mohon maaf. Andai kata ulil amri tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul, kita boleh mentaati ulil amri? Nah, minuman keras, khomer, mirasantika tadi itu. Itu halal apa haram menurut Allah dan Rasulnya? Umpama saja loh ini ya. Umpama. Ulil amri ini menghalalkan. Boleh mentaati ulil amri Pak? Umpama loh ya ini. Ya. Oh ini serius Pak. Ya. Sudah diterangkan di mana-mana. Orang kadang-kadang enggak sedetail itu. Pokoknya ulil amri ditaati. Taat sama ulil amri. Yang mana Mas? Gitu loh. Coba saya main perhatikan. Ati uwaha wa ati rasul. Ini enggak ada atiu. Wa ulil amri. Dalam bahasa Arab, wa ini maksudnya ataf. Artinya apa? Mengikuti saja. Itu loh maksudnya. Itu pun saya tanya panjenengan. Yang disebut ulil amri ini siapa? Pemimpin. Kalau pemimpinnya bukan muslim? Nah ya, mungkin enggak satu negara, satu masyarakat yang di situ banyak orang Islam tapi pemimpinnya bukan Islam? Namanya bukan Islam itu tidak mungkin Pak akan berpihak sama umat Islam, itu sudah pasti tidak. Itu loh. Masa kurang nemen. Iya. Itu pun yang namanya siapa ulil amri itu? Ya. Ulil amri itu perwakilan umat Islam yang mengawal syariat. Ya, mengawal syariat. Ini gimana rakyat saya ini? Akidahnya baik semuanya apa enggak? Wajibannya ulil amri tadi mengontrol. Pelaksanaan daripada hukum syariat itu termasuk bagian dari kewajibannya ulil amri. Lah kalau ulil amrinya tidak ngereken syariat blas. Padahal syariatnya Islam itu, hukumnya Islam itu ada hukum dalam bidang akidah. Ada Pak ya? Yang kita pelajari.
Ada al-hukmu fil ibadah, hukum dalam masalah ibadah, sholat, puasa. Di masyarakat kita sudah dilaksanakan, di negara kita sudah dilaksanakan ini. Hukum akidah, hukum ibadah ini sudah. Yang ketiga adalah al-hukmu fil muamalat, pergaulan antar manusia. Ya, maka di Islam itu ada hukum perkawinan, ada hukum zakat, ada Pak? Ada hukum infak, ada hukum wakaf, ada Pak? Jangan infaknya diambil, zakatnya diambil, satunya tadi apa? Wakafnya diambil, hukumnya Allah yang lain tidak mau. Tuh, ya totalitas itu namanya sebagian dipercaya diikuti, sebagian tidak. Ya. Nah, terhadap umat Islam tidak, terhadap akidahnya tidak, terhadap ibadahnya tidak, terhadap ulamanya yang menyuarakan yang benar tidak. Duitnya gini Mas, kan begitu. Nanti maksudnya Pak? Duit apa Pak? Yaitu loh infak, sedekah, zakat. Satunya tadi apa? Zaman loh yang ngomong gitu, bukan saya. Ya, agak beda. Itu nanti kita lanjutkan, Pak, ya. Jadi ketiganya ini nggak mutlak, terutama yang tiga ini loh, Pak. Ini manusia biasa, nggak menerima wahyu, nggak menerima apa-apa, makanya pakai wa ulil amri. Bukan wa atiu ulil amri. Enggak. Itu pun, nah adalah kelanjutannya Mas, monggo. Kemudian juga kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berlainan pendapat tentang sesuatu perkara, perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalat yang kaitannya dengan hukum Islam, ya. Perkara hudud, ya, hukum pidana dan perdata Islam. Kalau terjadi perselisihan pendapat itu disuruh kembali kemana, Mas? Monggo. Maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Ada ulil amri? Nggak ada. Ulil amri bukan sumber hukum kok. Sumber apa? Yang sumber hukum itu Allah dan Rasulnya. Caranya Allah gimana membuat produk hukum? Pakai wahyu disampaikan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bagaimana memproduk hukum? Ya, Nabi Muhammad dawuh kepada sahabatnya, ya, kepada istrinya, kepada keluarganya. Makanya, Bu, istrinya Rasulullah itu boleh cerita-cerita privasinya Nabi. Karena suaminya itu sumber hukum. Contoh, Ramadan, Aisyah itu dirangkul sama Rasulullah kemudian dicium. Walakinnahu amlakakum liirbihi. Tapi kata Aisyah, Nabi itu orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Walaupun puasa-puasa merangkul lalu mencium. Besoknya Aisyah cerita. Tonggoe koncone diceritani. Boleh Pak? Boleh wong ada hadis. Maksudnya apa? Supaya orang lain tahu ada hukum bahwa Ramadan itu merangkul dan mencium istri sama-sama puasanya nggak apa-apa. Asal bisa mengendalikan. Nah, kalau istri saya, istrinya panjenengan, boleh Pak cerita-cerita? Yang kayak begitu tadi? Nggak boleh. Gilani gitu loh. Mengapa kok nggak boleh? Karena kita bukan sumber hukum. Sumber apa tadi? Sumber rezekinya Allah lewat suami, mudah-mudahan. Iya, jangan sumber masalah, Pak. Ya.
Kalau kamu berselisih pendapat tentang sesuatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ulil amri tidak ikut, karena bukan sumber hukum. Ya, tapi jangan sumber masalah, Pak. Ulil amri, Pak. Lanjut, Mas. Monggo. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ya, inilah orang Islam itu begitu. Ya. Makanya yang nomor 4, sekarang balik ke kitab, ada keterangan asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Bagaimana keterangannya? Wa huwa ta'atul ulama wal masyayikh fil ma'siyati ma'tiqadi jawazi dzalika. Monggo. Yaitu ketaatan kepada ulama atau syekh dalam hal kemaksiatan. Iya, kemaksiatan itu mohon maaf Pak, Bu, bukan hanya kejahatan seksual saja maksiat, enggak. Ada enggak kejahatan ekonomi, Pak? Ada. Kejahatan hukum ada, Pak? Ya, tapi jangan banter-banter, Pak ya. Kejahatan politik ada, Pak? Nah, iya. Jadi mentaati para al ulama wal umara wal masyayikh fil maksiat, dalam hal maksiat kepada Allah. Enggak boleh. Saya beri contoh. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah bolak-balik. Kalau orang tuanya salah, merintah sama anaknya tentang sesuatu yang salah, melanggar hukum syariat. Mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita. Anak boleh membangkang perintahnya orang tua tadi loh. Boleh toh? Ya enggak begitu. Mau. Nah, enggak mau. Ya. Sekarang saya dan panjenengan. Kalau ustadznya naudzubillah min dzalik memerintah yang enggak benar, jamaahnya boleh membangkang? Tak naikkan lagi. Naudzubillah min dzalik. Kalau kiainya memerintahkan yang enggak benar, santrinya boleh membangkang? Tak naikkan lagi. Ini sih enggak enak yang ini, Pak ya. Kalau pemimpinnya melakukan kejahatan, memerintahkan yang enggak benar, rakyatnya boleh membangkang? Boleh. Ya, kalau membangkang semuanya mau apa? Pemerintahnya enggak benar, misalkan begitu. Ya. Nah, ini agama, Pak. Enggak boleh diterangkan dengan nafsu. Harus betul-betul pakai ayat. Maka Syekh Jamil Zainu menulis ta'atul ulama wal masyayikh fil maksiat. Wah, ini tegas sekali, Pak. Ya. Jenengan masih ingat Profesor Dr. Buya Hamka? Ayo, yang paling spektakuler apa? Sampai wafat beliau. Majelis Ulama waktu itu ketuanya Buya Hamka, masih ingat ya? Adik-adik mungkin tidak menangi ya. Tahun 80. Membuat fatwa bahwa Natalan bersama itu hukumnya apa? Haram. Tidak tahu ada isu Buya Hamka suruh cabut fatwanya Majelis Ulama. Tidak mau. Lebih baik saya mengundurkan diri dari ketua majelis. Wah, ini berharga, Pak. Ya, akhirnya mengundurkan diri dari ketua majelis ulama. Ya, sampai beliau apa? Wafat. Tak tanya, mudah-mudahan ada yang masih ingat yang seusia saya misalnya. Ya. Menteri agamanya siapa waktu itu? Siapa, Pak? Alamsyah Ratu Prawira. Apa sambutannya Pak Alamsyah di kuburan mengantarkan jenazahnya Pak Hamka? Ya. Mudah-mudahan saya tidak salah.
Di samping mengatakan ulama besar, Pak Hamka itu dengan pemerintah nggak ada masalah. Nah, waktu itu presidennya Pak Harto. Jadi dinetralisir, padahal hakikatnya Buya Hamka disuruh apa? Mencabut, enggak mau. Benar ya benar, salah ya salah. Yang bisa dikompromikan itu hubungan antar manusia. Selain dari agama yang berbeda, itu boleh enggak muamalat antara sesama manusia yang berbeda agama? Boleh. Yang enggak bisa disamakan itu kalau akidahnya yang sama. Toleransi itu bukan dalam bidang akidah, tapi dalam bidang muamalat, pergaulan masyarakat. Bukan dalam bidang apa? Akidah. Lain lakum dinukum. Nah, iya, jangan hafal sampean ngono iku ya. Ya, itu Pak. Karena berpedoman pada ini. Ya, begitu. Dipakai dalil surat At-Taubah salah satunya ittakhadhu ahbarahum maruhbanahum arbabam min dunillah. Kalau saya main baca di Quran lengkap itu Mas, tapi ini potongan ya mungkin ya. Monggo. Oh, iya dipotong cuma itu, hanya min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rohi-rohi mereka sebagai Tuhan selain Allah. Kalau dibaca terus wal masih ibnu Maryam. Mereka menjadikan rohib-rohibnya, orang-orang yang ahli agama dan pendeta-pendeta mereka dijadikan Tuhan selain dari Allah. Ayat ini menurut kitab Al-Qaulul Mufid itu dibaca oleh Rasulullah di depan Adi bin Hatim At-Ta'i Al-Yahud. Menurut kitab Al-Qaulul Mufid bab 38. Nah, kitab yang lama itu Mas ya. Mereka menjadikan pemimpin-pemimpin agama dan orang-orang yang ahli agama dijadikan Tuhan selain dari Allah. Bukan hanya itu, wal masih ibnu Maryam. Dan juga mereka menjadikan al-masih ibnu Maryam sebagai Tuhan. Ini Adi bin Hatim atau dengar. Dia bereaksi sama Nabi. Karena ini namanya orang Yahudi Nasrani. Ya Rasulullah, Nabi, lasna na'buduhum. Kami orang Yahudi Nasrani itu tidak pernah menjadikan pemimpin kami, ahli-ahli agama kami jadikan Tuhan. Wah, ini klarifikasi ke Nabi. Nabi dengan senyum-senyum menerangkan, Alaysa yukhilluna ma kharramallahu fatukhillunahu wa yukharrimuna ma khallallahu wa yukharrimunahu. Bukankah jika pemimpinmu itu menghalalkan sesuatu yang menurut Allah haram, kamu lebih taat sama pemimpin? Kata Rasulullah. Ini jawab, bala ya Rasulullah. Kalau begitu iya kadang-kadang. Nah, ngerti maksudnya Pak ya? Saya ulangi pakai bahasa Indonesia, kata Rasulullah. Bukankah kalau pemimpinmu dan ahli agamamu itu menghalalkan sesuatu yang menurut Allah haram, kamu lebih taat sama pemimpin dan ahli agamamu itu tadi? Ini jawab, bala ya Rasulullah. Kalau begitu kadang-kadang iya. Apa kata Rasulullah? Fatilka ibadatuhum. Ya begitulah caramu menjadikan mereka dijadikan Tuhan selain dari Allah. Jadi nggak boleh ngarang agama itu Pak. Ada keterangannya. Siapa yang menjadikan pemimpin kita sebagai Tuhan? Tidak ada. Wong saya nggak menyembahnya. Bukan menyembah Mas. Ada hukum yang menurut Allah itu haram, lalu tokoh agamamu, pemimpinmu mengatakan halal, rakyat semakin ikut sama pemimpin dan tokoh agama. Ini sama dengan menjadikan mereka dijadikan apa? Tuhan. Loh, ini kalau nggak biasa ngaji tauhid kena mendengarkan begini, ini telinganya gimana Pak? Merah. Yang ada jenggotan berarti bisa kebakaran apa? Ya. Saya ngaji di PLN Ketegan itu saya terangkan begini. Mohon maaf Pak kalau yang saya membaca menurut yang saya ketahui benar. Hati saya, lisan saya tidak boleh mengarah ke siapa-siapa. Nah, tauhid ya begini. Ya.
Enggak apa-apa Ustaz, harus diterangkan begitu supaya orang itu ngerti. Nah, ini benar. Kalau nggak diterangkan nggak ngerti. Maka di sini diterangkan kata Jamil Zainu asyirku fit ta'ati, syirik dalam ketaatan. Di dalam kitab yang lain Al-Qaul Mufid disebutkan apa? Man atau al ulama wal umara fi takhrimi ma akhallallahu aw takhlili ma kharramallahu faqad ittakhadhahum arbabam min dunillah. Siapa yang taat ulama dan umara dalam hal menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan, sama dengan menjadikan ulama dan umara dijadikan apa? Tuhan. Selain dari Allah. Ini tidak ngerasani siapa-siapa. Supaya orang itu jadi paham. Oh, itu loh Pak. Karena sudah syahadat. Yang disahadatkan cuma Allah dan Rasul. Enggak ada syahadat tentang ulil amri itu. Gitu. Terusnya Mas, waqad fassaratil ibadatu bi ta'atihim fil ma'siyati bi tahlili ma harramallahu aw tahrimi ma akhallallahu lahu. Seperti yang sudah saya terangkan tadi terjemahnya. Apa, monggo? Taat kepada para ulama dalam hal kemaksiatan yaitu dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Terus Dan mengharamkan apa yang dihalalkan. Ya, itu Pak. Enak pol tauhid itu Pak pokoknya. Ada orang biasa-biasa ngomong benar, boleh didengarkan Pak? Boleh. Ada orang tidak biasa. Tidak biasa itu berarti gelarnya S1, S2, S3 sampai gelar tertinggi, akademik, profesor misalkan begitu. Ngomongnya nggak benar, boleh diikuti Pak? Lu profesor itu Pak. Boleh diikuti Pak? Tambah KH, boleh diikuti. KH itu apa? Nah. Tapi orang biasa-biasa panjangan kayak saya ngomongnya benar, boleh didengarkan? Saya sering tanya begini, apakah kita ini boleh mengikuti sesuatu yang benar walaupun sesuatu yang benar itu datangnya dari orang yang tidak biasa benar? Halo? Boleh, itu harus ngerti itu. Masyarakat kita itu masih gini kalau dituturi itu. Pangkatmu itu apa, sekolahmu apa, nuturi aku. Ada begitu Pak kira-kira? Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid? Ya, di luar masjid. Iya, ini loh kalau nggak dibacakan tauhid ini nggak paham aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Monggo. Rasulullah menegaskan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah. Nah, itu tinggal keberaniannya saja. Tinggal keberaniannya. Saya jadi lurah misalkan. Sini desanya apa, Pak? Sambil kerep. Saya lurahnya sambil kerep misalkan. Ya. Oh enggak enak lurah kok. Ya lurah ya. Anaknya Pak Lurah ya berarti. Ngomongnya enggak benar, boleh diikuti, Pak. Oh, lurah itu. Boleh, Pak? Lurah desa atau lurah? Saya mau ngomong lurah negara enggak enak, Pak. Negara kan enggak ada lurahnya kan? Enggak ada. Ya. Jadi itu syirik dalam ketaatan. Ya. Jadi selama ini masyarakat kita itu yang dianggap syirik itu seolah-olah hanya patung disembah-sembah. Enggak, gini ya termasuk bagian dari syirik. 5, nomor 5. Asyirku fil khulul wa huwa al-i'tiqadu bi anna Allah khallun fi makhluqatihi. Wa hadhihi hiya aqidatu Ibnul Arabi As-Sufi al-Madfun fi Dimisqa. Apa terjemahnya, Mas? Nomor 5. Yaitu mempercayai Enggak, syirik dalam apa? Sing gede itu loh, teman. Syirik dalam hulul. Apa maksudnya syirik dalam hulul itu? Yaitu mempercayai bahwa Allah menyatu dalam makhluknya. Iya, di kita enggak ada.
Di samping syirik dalam ketaatan, syirik dalam hulul. Seolah-olah Allah itu di sini. Karena saking baiknya orang itu, saking solehnya orang itu, kehendaknya dia itu seolah-olah sama dengan kehendaknya siapa? Allah. Padahal setiap manusia ada kemungkinan salah, Pak. Kalau Nabi yang salah ditegur nggak sama Allah? Tegur langsung, jadi pasti bener nih. Ayo, contohnya apa? Nabi salah ditegur itu. Apa Mas? Ya situlah pokoknya ya. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ada lagi Pak, minum. Apa ya, minum apa? Madu. Madu yang mana itu? Yang madu yang di tangan kananmu itu. Kalau di tangan kiri kan apa? Ya enggak mesti, Pak. Jadi mulutnya Rasulullah bau madu. Ke istri yang berikutnya dia protes enggak seneng. Mulutnya bau madu. Ya sudah kalau begitu saya haramkan. Padahal madu itu halal apa haram? Halal. Ya ayyuhan nabiyyu. Oh, ditegur, Pak. Lima tukharrimu ma akhallallahu lak. Ngapain kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah? Tabtaghi mardhata azwajik. Karena hanya mengharapkan ridho istrimu saja. Nah. Jadi lurus sudah. Salah ditegur, salah ditegur. Lah kalau saya dan panjangan salah, siapa yang negur? Lah supaya enggak salah, track recordnya ini benar dalam hidup ini, maka pakai ini. Ya. Nah, pakai standarnya, pakai itu tadi, syariat. Tapi ini ada asyirku fil hulul al-i'tiqadu bi annallah halun fi makhluqatihi. Apa tadi Mas terjemahnya? Yaitu mempercayai bahwa Allah menyatu ke dalam manusia. Iya, itu kan kalau cara Jawanya itu apa zaman dulu tuh? Manunggaling. Jangan dipercaya, Pak. Allah itu di arsy sana kok. Tsummastawa 'alal arsy. Gimana caranya di arsy? Ya enggak tahu, jangan tanya saya. Qur'annya bilang gitu kok. Hadhihi aqidatu Ibnul Arabi. Monggo Mas terusnya. Ini adalah akidah Ibnu Arabi. Ya. Wes. Contoh-contohnya di situ tidak usah dibahas. Ini enggak enak dibaca itu ya. Sekarang yang ke-6 supaya cepat aja. Model syirik yang ke-6. Apa itu? Asyirku fit tasarruf. Ya, wa huwa i'tiqadu anna ba'dal awliya lahum tasarrufatun fil kauni. Yudabbiruna umurahu. Yudabbiruna umurahu. Yusammunahum al-aqtab ma'a anna Allah ta'ala yas'alul musyrikina al-aqdamina qailan. Apa maksudnya syirik dalam tasarruf tadi? Dalam tindakan, dalam perbuatan, monggo. Yaitu keyakinan bahwa sebagian wali memiliki keleluasaan untuk bertindak dan mengendalikan urusan makhluk. Ya, datanya apa? Urusan makhluk itu adalah mulai pagi ya sampai sore, yang mengendalikan, yang ngatur ini Allah. Jangan bicara panjang-panjang. Dalam organ tubuh manusia ini ajalah. Organ tubuhnya panjenengan, organ tubuh saya. Begitu pagi hari bangun, waduh, alhamdulillah, paru-paru saya masih berfungsi. Nah, yang menggerakkan ini siapa ini Pak? Mudabbirnya itu Allah. Ya, bentar Pak. Lalu orang ke kamar mandi, misalkan begitu ya. Buka keran, ternyata airnya itu mengalir ke bawah. Yang mengendalikan air mengalir ke bawah siapa itu? Allah semuanya, tidak ada yang tidak. Tapi ini maksudnya asyirku fit tasarruf, meyakini bahwa wali itu bisa ngerubah hukumnya Allah itu tadi.
Contoh, ini kalau menurut hukumnya Allah mau jadi panas, diapakan Pak? Air ini direbus dulu. Lalu orang punya keyakinan, guru saya itu luar biasa, syekh saya itu apa? Gini aja dilihat aja langsung bisa mendidih sendiri. Nah, bisa ngatur dia itu. Ya, pernah itu anaknya sakit minta pisang yang mateng itu ya. Di sebelah rumah itu pisang masih hijau-hijau, dituding gini aja bisa langsung jadi mateng. Di film ada Pak begitu Pak? Film ada Mas? Film apa itu? Nah, iya apal sampean tahu ndelok Pak. Jangan dipercaya Pak. Yang ngatur itu Allah. Prosesnya pisang matang itu mulai dari ontong kecil-kecil begini besar-besar terus. Mudabbirnya itu Allah. Mudabbirus samawati wal ard. Makanya dalam kitab yang lama kita membahas mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah laisat maksura bi'adadin muayyanin, tidak terbatas pada bilangan tertentu. Jumlahnya banyak, dipancarkan Allah kepada seluruh makhluknya. Jadi gampangnya paru-paru saya ini masih berfungsi. Kok masih berfungsi Pak Najih? Iya, Allah saya ngatur. Tapi kewajiban saya menjaga. Makanya saya ini tidak termasuk ahli ngisap. Tidak begitu. Ya, supaya ini tetap berfungsi dengan baik. Ya, jantung saya juga masih normal misalnya gitu ya. Nah, begitu. Ini Allah semuanya, Mas. Pak dokter hanya memeriksa tok. Ya. Kalau tangan saya masih bisa begini, masih kuat. Ini karena ada qawiyu, al-qawiyunya. Yang gerakkan itu Allah. Pak dokter meriksa tok. Oh, masih berfungsi baik, Pak. Nah, naudzubillah min dzalik, ketika nanti sudah dicabut seseorang itu, ya, maka ngangkat aja nggak kuat gini Pak. Ada begitu Pak? Nah, kewajiban panjenengan, kewajiban saya menjaga amanahnya Allah ini loh. Nah, gitu maksudnya. Tapi syirik fit tasarruf, ya, syirik fit tasarruf yaitu iktiqad keyakinan bahwa para wali itu bisa menggerakkan ini alam menurut kehendaknya tadi. Padahal orang musyrik aja zaman jahiliyah ditanya siapa yang mengerubah, menggerakkan semuanya ini? Monggo. Jawabannya Allah. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Wa yudabbirul amra, siapa yang mengatur segala urusan? Jawabannya orang kafir. Maka mereka menjawab Allah. Nah, ini Pak, ya. Yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. 7. Belum bisa Pak ya? Enggak apa-apa, nanti akan datang dengan sendirinya. Asyirku fil khauf wa huwa al-i'tiqadu bi anna li ba'dil awliya wal amwat awil ghaibina tasarrufan wa dhararan, ya. Yusabbibul khauf minhum wa hadza i'tiqadul musyrikin alladzina hadara al-Qur'an minhu. Alaysa Allahu bikafin 'abdahu. Monggo yang ketujuh. Yaitu keyakinan bahwa sebagian dari para wali yang telah meninggal dunia atau makhluk-makhluk gaib bisa melakukan dan mengatur suatu urusan. Iya. Jadi orang-orang yang sudah wafat dan lain sebagainya itu tidak bisa mengatur apa-apa. Tapi kalau orang takut dengan begitu-begitu, itu namanya asyirku fil khauf. Saya baleni Pak, pelajaran yang sudah lewat. Khauf itu ada 4 Mas, takut itu. 1, khauf yang merupakan nalurianya manusia. Ada binatang buas di depan kita mau menerkam. Kita ini sudah ahli sholat, ahli puasa, ini dan sebagainya. Tapi ini binatang buas. Saya tidak takut sama kamu, tapi takut sama Allah. Boleh Pak bilang gitu? Harimau tadi di depan kita, harimau buas. Lalu dilawan, kira-kira diapakan sama harimaunya? Lalu orang ini lari Pak, lari terbirit-birit.
Sampean kok takut itu harimau ahli sholat, enggak boleh Mas takut sama Allah tok, enggak boleh takut sama harimau. Kalau ada orang bilang gitu, orangnya suruh maju dulu. Takut yang begini ini boleh, ini tabi'i, nalurinya manusia. Gitu loh. Ada di tauhid, ada dalilnya. Nabi Musa dikejar Fir'aun mau dibunuh lari ketakutan. Musa, goci sampean apa begitu kira-kira? Goci itu namanya. Dikejar Fir'aun aja takut wong sampean ini nabi. Ya. Enggak apa-apa, Pak. Ada dalilnya. Maka kalau ditarik di 2020 sampai 2021, panjenengan dan saya takut terpapar Covid, boleh. Itu syariat itu, Pak. Begitu loh. Satu. Dua, khauf itu ayatrukal insanu ala ma yajibu alaihi khaufan minan nas. Takut yang kedua, orang tidak menjalankan kewajiban karena takut manusia. Tidak menjalankan kewajiban takut manusia. Ini yunafi kamalal iman, bisa mengurangi kesempurnaan iman. Contoh, apa Mas gak poso? Sini nggak ada orang yang poso Pak. Kalau saya ini poso dikerecei semuanya, diintimidasi, daripada begitu ya nggak poso aja pisan. Kalau itu masih mending. Nah sekarang tak tanya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib apa enggak? Orang tidak menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar karena takut manusia. Nah ini yunafi kamalal iman, bisa mengurangi kesempurnaan iman. Tokoh-tokoh besok yang diam aja menengahi ada kemungkaran, tanya sama Allah pada hari kiamat. Mana aka idza ra'aital munkar alla tughayyiru. Wahai bapak-bapak, tokoh-tokoh, ngapain dulu di dunia ada kemungkaran sampean diam aja. Kok ndak ikut cawe-cawe? Merubah kemungkaran itu. Orang ini jawabnya, ya Rabbi khasyatan nas. Ya Allah, saya takut manusia ya. Daripada nanti saya diginikan, dia apa kan namanya, Pak? Makanya saya diam aja. Ditegur sama Allah pada hari kiamat. Iya ya kunta haku antaksya. Lo enggak boleh Pak. Mestinya sama saya tok saya mentu takut. Coba lihat masyarakat itu enggak karu-karuan gara-gara saya main diam aja itu ada kemungkaran. Loh. Kira-kira Pak Din enggak termasuk dipanggil sama Allah besok Pak. Wong orangnya berani itu. Ya. Itu loh. Jadi takut yang kedua itu tadi. Takut yang ketiga ini syirik. Kenapa Mas? Kok enggak jadi beli rumah yang kemarin katanya dilihat? Pak, menghadap ke utara. Enggak boleh, daripada begitu. Nanti lahir saya kan Jumat Pahing, istri saya itu Rebo Pon. Katanya nanti rezekinya bisa enggak lancar. Takut begitu-begitu itu setan. Saya katanya mau pergi. Iya, tapi tak lo tanggalannya pas dulu itu pas meninggalnya siapa? Geblake iku rada kasar, Pak. Ya. Kalau bahasanya anak muda-muda itu bukan geblake, Pak. Jelungupe. Ning geblak lak mengguri ya. Ning jelungup. Apa kok ndak pas sedoe gitu. Makanya enggak jadi. Lah takut yang begini ini zalikumus syaiton, itu setan. Yukhawifu awliya'ihum, nakut-nakuti temannya. Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut mereka, takut sama saya. In kuntum mu'minin, kalau kamu orang beriman. Jadi takut itu variasinya macam-macam. Yang mana? Yang terakhir takut sama Allah. Kalau takut sama Allah itu sifatnya dua. Tadallul wa ta'zim. Tadallul itu merendahkan diri kepada Allah plus mengagungkan Allah. Gimana caranya? Ibadah. Lah apa sampean gedung? Oh, aku wedi ambek Gusti Allah, makanya aku ibadah. Gedung wis umur sakmene. Nah. Umur berapa, Pak? Ya terserah masing-masing.
Iya kan? Tapi yang muda-muda jangan bilang, aku jadi 6, gak usah ngunu-ngunuan. Nah, kan jangan. Justru yang muda itu sebuah masjid malah lebih apa? Bagus. Pemuda yang hatinya di masjid. Ya, gitu loh. Nah, kalau takut sama Allah itu ibadah. Man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Siapa yang takut sama sesuatu, orang itu lari dari sesuatu yang ditakuti, tapi siapa yang takut sama Allah, lari mendekatkan diri kepada Allah. Jangan terjebak takut yang syirik itu tadi. Nah, jadi la ilaha illallah itu tidak sekedar hanya dilafalkan saja, tidak sekedar diucapkan dan ditulis saja, diberi makna-makna yang kita pelajari ini, kemudian kita bisa apa? Mengamalkan. Supaya tuntas, Mas, yang ke-9, yang ke-8. Oh, panjang 8 itu. Syirik dalam hakimiyah. Nanti lain kali aja. Oke, yang ke-9 itu syirkul akbar yuhbitul amal. Syirik besar itu bisa menghapus apa? Pahala. Dan seterusnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan panjenengan keluarga saya kita semuanya senantiasa diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menambahi amal soleh dan kebaikan kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.